Om Swastiastu, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan materi aktiva tidak berwujud oleh kelompok 3. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Made Bagus Dwi Ari Kusuma, NIM 19073411064, nomor absen 26. Yang kedua, Mario Diodimus Hadut, NIM 19073411067, nomor absen 30. Yang ketiga, Igusti Ngurah Rasendria, NIM 19073411055, nomor absen 19. Yang keempat, Alvin Yosep Mulyanto Seran, NIM 19073411047, nomor absen 13. Yang kelima, Kadek Cahayana Putra, NIM 19073411062, nomor absen 24. Adapun 4 materi pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama, prosedur untuk menilai dan mengamortisasi ATB. Yang kedua, ATB yang dapat diidentifikasikan secara khusus. Yang ketiga, prosedur mencatat goodwill dan biaya lead bank. Yang keempat, penyajian pos-pos tak berwujud dan yang berhubungan. Yang pertama, dijelaskan oleh teman saya. Materi yang pertama, apa itu aktiva tidak berwujud? Berdasarkan PSAK 19 paragraf 8 dalam kurung revisi 2009, aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Pengertian dari aktiva tidak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis, terutama untuk jangka panjang. Contoh aset tidak berwujud, yang pertama ada goodwill, yang kedua ada paten atau hak paten, yang ketiga ada trademark atau hak merek dagang, dan yang keempat ada copyright atau hak cipta. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Yang pertama, tidak berwujud secara nyata, tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan, aktiva yang bersifat jangka panjang. Penilaian aset tidak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari: yang pertama, harga beli termasuk biaya masuk atau import dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya amortisasi aset tidak berwujud. Pengertian amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi. Pengurangan nilai aktiva tak berwujud ini dilakukan dengan cara mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun aktiva tak berwujud. Secara umum, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi ada 2 jenis, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, metode dan penilaian amortisasi aset tak berwujud dikelompokkan menurut masa manfaatnya. Kelompok harta tidak berwujud. Kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasi garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif amortisasi garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3, 16 tahun, garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, 20 tahun, garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Metode garis lurus.
Metode penyusutan garis lurus merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Dengan kata lain, untuk metode garis lurus, nilai biaya penyusutannya konstan untuk setiap tahunnya dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaatnya. Sebagai contoh, perusahaan Anda membeli lisensi IKEA untuk produksi furniture rumah tangga dengan masa manfaat selama 4 tahun sebesar 100 juta rupiah. Maka perhitungan amortisasinya per tahun adalah sebagai berikut. Beban amortisasi tahunan 1/4 dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Dari perhitungan di atas, maka setiap tahun perusahaan Anda harus melakukan amortisasi lisensi IKEA sebesar 25 juta rupiah. Sehingga perhitungan akuntansinya ketika tutup buku akhir tahun adalah sebagai berikut. Beban amortisasi di debit sebesar 25 juta rupiah dan aset tak berwujud di kredit sebesar 25 juta rupiah. Metode saldo menurun merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaatnya, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Dalam metode saldo menurun, pada tahun perolehan biaya penyusutan akan lebih besar, dan untuk tahun berikutnya biaya penyusutan akan semakin kecil. Jika mengikuti contoh kasus di atas, maka perhitungan amortisasinya adalah sebagai berikut. A. Amortisasi lisensi IKEA tahun pertama 50% dikali 100 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. B. Amortisasi lisensi IKEA tahun kedua 50% dikali 100 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. C. Amortisasi lisensi IKEA tahun ketiga 50% dikali 50 juta rupiah dikurang 25 juta rupiah sama dengan 12.500.000 rupiah. D. Amortisasi lisensi IKEA tahun keempat adalah akhir masa manfaat lisensi. Maka pada pembukuannya adalah dengan cara mendebet sisa nilai ke dalam akun beban amortisasi dan mengkreditkan akun aset tak berwujud atau akun lisensi. Dari perhitungan di atas, maka sisa nilai lisensi yang harus dibukukan adalah sebesar 12.500.000 rupiah. Aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara khusus. Kriteria pertama aktiva tak berwujud adalah dapat diidentifikasi secara khusus adalah yang pertama, dapat dipisahkan. Artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka aktiva tak berwujud dapat dijual, dipindah tangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Yang kedua, timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindah tangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Prosedur mencatat goodwill dan biaya lead bank. Apa itu goodwill? Goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya, goodwill akan timbul jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain. Ketika melakukan pembelian, perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan inilah yang dinamakan goodwill. Dasar yang digunakan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang dapat direalisasikan untuk goodwill tersebut. Goodwill diukur sebagai selisih lebih biaya pembelian atas nilai wajar yang dapat diidentifikasi aset bersih atau aset dikurangi kewajiban yang dibeli. Misalnya, jika Portofino membayar $2 juta,
untuk membeli aset bersih Aquinas yang dapat diidentifikasi dengan nilai wajar $1.500.000, Portofino mencatat goodwill sebesar $500. Secara konseptual, goodwill merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Ini sering disebut aset tidak berwujud yang paling berwujud, karena hanya diidentifikasi dengan bisnis secara keseluruhan. Satu-satunya cara untuk menjual niat baik adalah menjual bisnis. Biaya dan penelitian pengembangan atau biaya lead bank. Biaya penelitian dan pengembangan dengan sendirinya bukan merupakan aktiva tak berwujud. Akan tetapi, akuntansi untuk penelitian dan pengembangan akan disajikan di sini. Karena aktivitas penelitian dan pengembangan seringkali menghasilkan pengembangan sesuatu yang dipatenkan atau diberi hak cipta. Dua kesulitan yang timbul dalam akuntansi untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan ini adalah mengidentifikasi biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas, proyek, atau pencapaian tertentu, dan menentukan besarnya manfaat di masa depan serta lamanya waktu manfaat tersebut dapat direalisasi. Selanjutnya, biaya yang berkaitan dengan aktivitas R&D dan perlakuan akuntansi terhadap biaya tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Biaya bahan, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua, biaya personil. Yang ketiga, biaya jasa kontrak. Yang keempat, biaya tak langsung. Dan yang terakhir, biaya-biaya yang serupa dengan biaya R&D. Yang pertama, biaya startup operasi baru. Yang kedua, kerugian operasi awal. Yang ketiga, biaya iklan. Yang keempat, biaya perangkat lunak komputer. Perusahaan harus melaporkan semua aktiva tak berwujudnya selain goodwill sebagai pos terpisah di dalam neraca. Goodwill harus dilaporkan terpisah jika ada, karena goodwill dan aktiva tak berwujud lainnya sangat berbeda dengan jenis aktiva yang lain. Pengungkapan ini akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan perusahaan, khususnya neraca. Kedua, pada laporan laba rugi, perusahaan harus menampilkan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai untuk aktiva tak berwujud selain goodwill sebagai bagian dari operasi berjalan. Kerugian penurunan nilai goodwill harus disajikan dalam pos terpisah pada bagian operasi berjalan, kecuali jika penurunan goodwill tersebut terkait dengan operasi yang sudah tidak lagi berjalan. Ketiga, catatan pada laporan keuangan harus meliputi informasi mengenai aktiva tak berwujud yang diakuisisi, termasuk beban amortisasi keseluruhan untuk setiap tahun berikutnya selama 5 tahun. Catatan tersebut harus mencakup informasi mengenai perubahan dalam jumlah yang tercatat goodwill selama periode tersebut. Contoh penyajian aktiva tetap. Neraca sebagian aktiva tetap pada PT Ardi Perkasa. Tambang batu bara atas dasar harga perolehan dikurangi depresi sebesar Rp95.400.000. Gedung dan peralatan atas dasar harga perolehan sebesar Rp2.207.100.000 dikurangi akumulasi depresiasi sebesar Rp1.229.000. Hasil pengurangan tersebut yaitu Rp987.100.000. Lalu tambang batu bara tersebut dikurangi oleh pengurangan tersebut yang sudah dipaparkan tadi, yaitu sebesar Rp1.073.500.000. Jadi jumlah aktiva tetap tersebut yaitu Rp1.073.500.000. Lalu ditambah oleh aktiva tak berwujud yaitu hak paten sebesar Rp410 juta. Maka jumlahnya yaitu Rp1.483.500.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tak berkenan di hati teman-teman dan ibu dosen. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Terima kasih.